Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebetulnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 terkait dengan tindak pidana korupsi itu ada 30 jenis tindak pidana korupsi, namun di sini diklasifikasikan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu tidak serta-merta tidak harus merugikan keuangan negara, namun ternyata dari 7 kerugian keuangan 7 kelompok tindak pidana korupsi itu yang terkait dengan keuangan negara ada 1 saja. Berikutnya, yang pertama ini 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jadi, seseorang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri, baik diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi, yang perbuatannya itu bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berikutnya karena suap menyuap. Suap menyuap. Suap menyuap ini ada orang yang inisiatif memberikan kepada aparat desa. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah aparat yang disuap atau yang diberi sesuatu, ini juga dijanjikan sesuatu, itu dia untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar jabatan, peraturan mengenai jabatannya. Kemudian adanya penggelapan dalam jabatan. Jadi tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Berikutnya terkait dengan pemerasan. Nah, bedanya suap dan pemerasan, kalau suap tadi yang inisiatif memberi adalah dari pihak orang yang ingin melakukan atau jadi dari pihak lain. Jadi kalau pemerasan yang inisiatif di sini adalah pegawai atau aparat desa. Di sini pegawai negeri. Apakah aparat desa masuk pegawai negeri? Kalau kita lihat dari Undang-Undang KUHP, orang-orang yang termasuk pegawai negeri adalah dia sebagai PNS itu sendiri atau pegawai-pegawai atau yang pejabat memperoleh penghasilan yang berasal dari APBN. Nah, ini pemerasan inisiatif dari pegawainya yang menyalahkan kewenangan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau membayar ataupun menerima pembayaran mungkin dengan pemotongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian perbuatan curang ini biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi yang membahayakan orang lain serta adanya benturan-benturan kepentingan dalam pengadaan. Apabila pengadaan-pengadaan yang dilakukan di desa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mungkin juga orang-orang yang terlibat di dalam pemborongan itu masih ada hubungan dengan pihak-pihak yang melaksanakan pengadaan, baik itu yang melaksanakan ataupun yang mengawasi. Berikutnya adalah gratifikasi. Gratifikasi ini pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pemberiannya memang tidak langsung terkait dengan tugas fungsinya. Namun pemberian itu diberikan karena orang itu memiliki jabatan. Ancaman-ancaman tindak pidana korupsi ini kalau merugikan negara bisa seumur hidup atau 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian terkait dengan suap penyuap, si pemberi suap 1 sampai dengan 5 tahun. Kalau menyuap hakim, jadi hakim yang menerima suap itu bisa 3 sampai dengan 15 tahun. Penggelapan dalam jabatan 3 sampai 15 tahun. Pegawai negeri yang melakukan pemerasan bisa dihukum selama seumur hidup atau 4 sampai dengan 20 tahun. Dan seterusnya ini ya. Nah, apabila gratifikasi tadi pemberian tidak langsung terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan, namun pemberian ini ada kaitannya dengan jabatan yang dimiliki oleh pegawai atau aparat. Pemberi gratifikasi yang memberi bisa terkena penjara 1 sampai dengan 5 tahun, kemudian yang penerima gratifikasi 4 sampai 20 tahun. Bisa jadi yang menerima gratifikasi juga
terkena hukuman disiplin maupun sanksi moral dan kode etik perilaku pegawai. Namun Bapak Ibu, tadi kita membahas mengenai masih adanya desa-desa yang melakukan korupsi. Namun di sini kabar baiknya adalah kita pun bisa membangun desa anti korupsi. Seperti yang dilakukan oleh Desa Banyu Biru. Dia menjadi desa percontohan desa anti korupsi. Desa Banyu Biru ini di Kabupaten Semarang. Nah, kita pun bisa mewujudkan desa anti korupsi di tempat kita masing-masing, ataupun kita mewujudkan wilayah-wilayah yang bebas dari korupsi.